Madam artinya pasti perempuan. Jadi secara secara forensik kalau kita mau bicara secara lebih akademis, jadi madam itu seorang perempuan dewasa dan di dalam sebuah kelompok elit. Jadi kira-kira udah ya mungkin udah 97% forensik dibuat oleh majalah Tempo, tinggal 3% dilakukan oleh KPK. Kayak kita tunggu. Sebagai contoh, ketika nama Gibran misalnya disebut, itu tidak hanya muncul dari dua sumber yang kami kutip. Ada satu sumber lagi yang tidak kami cantumkan yang memang juga menyebut nama yang bersangkutan. Dalam proses konfirmasi, kami akui kami tidak berhasil mendapatkan jawaban dari Gibran maupun Puan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Aktivis akan ancam duduki KPK jika Herman Heri dan Madam Bansos tidak segera ditangkap. Jaringan aktivis dan juga dari pro-demokrasi atau Prodem mempertanyakan eksistensi Polri dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah masalah kasus korupsi yang sampai saat ini belum jelas ujungnya. Prodem menyampaikan keprihatinan dikarenakan sampai hari ini terduga koruptor Bansos Herman Heri yang diduga mendapatkan kuota pengadaan Bansos terbanyak berdasarkan laporan investigasi beberapa media belum juga kunjung diperiksa dan juga ditangkap. Jelas Prodem dalam keterangan tertulisnya pada hari ini. Jaringan aktivis ini juga menjelaskan bahwa masa waktu penyidikan terhadap tersangka Juliari Batubara juga tak lama lagi akan berakhir. Padahal kita ketahui masa waktu penyidikan terhadap mantan Mensos Juliari dan kawan-kawan akan berakhir pada bulan April ini. Adapun Prodem sampai saat ini masih bersikeras agar KPK segera menangkap Herman Heri dan sosok yang disebut-sebut sebagai Madam Mahaberani atau Madam Bansos. Untuk itu kami meminta KPK agar segera memeriksa dan juga menangkap Herman Heri serta Madam Mahaberani atau Madam Bansos. Jika KPK dengan sengaja abai dan sengaja mengulur waktu, serta tidak kunjung memeriksa serta menangkap Herman Heri dan Madam Bansos, maka karena itu kami segenap aktivis pro-demokrasi akan kembali melakukan aksi spontan menduduki KPK dan membangun tenda keprihatinan bersama dengan para korban Bansos. Tutup rilis tersebut. KPK pun terus menggali perusahaan yang mendapatkan jatah pengadaan Bansos dari ex-Mensos Juliari Batubara. Pada Rabu 17 Maret yang lalu, KPK telah memanggil sejumlah perwakilan perusahaan, di antaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Rizka Indo, PT Darmalan Rarajaya, PT Asrisita Pratama, dan PT Avira Indah Megatama. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan perusahaan tersebut merupakan vendor penyedia paket bansos COVID-19 yang diperiksa untuk tersangka mantan PPK di Kemensos Matius Joko Santoso. Penyidik juga mendalami mengenai dugaan aliran duit pada Mensos Juliari Batubara dari para saksi. Lewat perwakilan perusahaan yang dipanggil, sebenarnya hanya sedikit dari mereka yang diduga mendapatkan kuota pengadaan bansos. Proyek penunjukan langsung bernilai 6,46 triliun rupiah dengan jumlah 23,7 juta paket bahan pokok dilaksanakan sejak April hingga Desember 2020. Penyaluran bansos dilakukan dalam 12 tahap dengan lebih dari 200 nama perusahaan yang ditunjuk. Penunjukan langsung perusahaan ditengarai bukan tanpa alasan. Sejak awal, paket bansos COVID-19 diduga dimiliki oleh sejumlah pihak. Perusahaan yang ingin mendapatkan paket itu ditengarai memiliki afiliasi atau mendapatkan rekomendasi. Mereka pun juga mengetahui proses penyidikan kasus korupsi bansos, di mana menyebut Matius membeberkan data nama vendor sekaligus para pejabat yang diduga terafiliasi dengan perusahaan itu. Sejumlah nama mulai dari Mensos hingga politikus juga disebut dalam data tersebut. Nama Herman Heri juga terseret di kasus bansos COVID-19. Nama Herman Heri ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bansos.
Ketua Komisi Hukum DPR itu diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok. Sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapat kuota pengadaan bansos sebanyak 7,6 juta paket senilai dengan 2,1 triliun rupiah. Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwi Mukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman Heri. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memastikan akan memanggil siapapun yang diduga mengetahui rangkaian perkara ini sebagai saksi. Dia pun juga memastikan siapapun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara itu akan dipanggil sebagai saksi. Begitu kata Ali saat dihubungi pada hari Kamis 21 Januari yang lalu. Meski begitu, Ali juga menegaskan bahwa pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara karena ada kebutuhan penyidikan. Sementara itu, Herman Heri membenarkan bahwa PT Dwi Mukti Graha Elektrindo menjalin kontrak dengan PT Anomali Lumbung Arta yang merupakan salah satu penyedia bansos. Namun ia mengklaim bahwa hal itu semata-mata hanya urusan bisnis. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Juliari Batubara ex-Mensos beserta 2 pejabat PPK bernama Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono serta 2 pengusaha Haris Sidabuke dan Ardian Iskandar menjadi tersangka. Tapi, sampai saat ini Herman Heri pun juga belum dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangannya, apalagi Madam Bansos. Korupsi dana bansos. Setelah anak Pak Lurah, kini pun muncul istilah madam yang diduga merupakan petinggi PDIP. Jatah madam bebas potongan. Dari 1,9 juta paket bansos, ex-Menteri Sosial Juliari Batubara hanya mengutip fee yang 600.000 paket. Kutipan 1,3 juta paket disebut merupakan jatah seorang petinggi elit PDIP. KPK pun menggeledah 5 perusahaan penyedia bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pada pekan lalu. Kelimanya adalah PT Anomali Lumbung Arta, PT Famindo Meta Komunika, PT Misail Cahaya Berkat, PT Junatama Fudia Kreasindo, dan PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar 17 miliar rupiah dari para pengusaha penyedia bansos. Uang disinyalir berasal dari potongan Rp10.000 per paketnya. Dari hasil penelusuran redaksi Tempo dari beberapa pengusaha dan sumber yang mengetahui kasus itu, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari. Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi, lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600.000 paket. Sisanya sebanyak 1,3 juta paket lainnya disebut-sebut merupakan jatah anggota DPR, Herman Heri dan Ihsan Yunus. Keduanya sama-sama dari PDIP, satu partai dengan Juliari.